Merasa tak mampu melumpuhkan kesaktian Kiai Haji Ahmad Hanafiah yang dikenal kebal peluru dan kebal senjata tajam. Ketika tentara Belanda mampu menangkap Hanafiah, tentara Belanda memperlakukan Ahmad Hanafiah dengan keji. Tubuhnya diikat, dimasukkan ke dalam karung, lalu ditenggelamkan di Sungai Ogan. Merdeka. Salam sebangsa setanah air. Bersama channel Sejarah Perjuangan Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Sukadana, Lampung. Belanda tak rela melepas Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Dengan segala upaya berusaha menggagalkan kemerdekaan. Niat buruk Belanda dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbondong-bondong rakyat bergabung dalam laskar dan tentara. Kiai Haji Ahmad Hanafiah yang telah lama menjadi musuh besar kolonial, tepatnya sejak tahun 1937 yang dinyatakan buron oleh pemerintah kolonial, tak tinggal diam. Ia segera membentuk dan memimpin Laskar Hizbullah di wilayah Sukadana, Lampung. Melalui agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947, Belanda menyerang dan menguasai Sumatera Selatan. Tepatnya di tanggal 25 Juli 1947, Belanda berhasil menduduki Baturaja. Untuk menghambat gerak tentara Belanda yang mulai memasuki wilayah Lampung, yang pada masa itu merupakan bagian dari Sumatera Selatan, Kiai Haji Ahmad Hanafiah bersama Laskar Hizbullah segera bergabung dengan TNI, melakukan serangan balasan di dekat kota Baturaja dan di daerah Martapura. Pertempuran hebat terjadi. Kiai Haji Ahmad Hanafiah bersama Laskar Hizbullah yang didukung TNI bahu-membahu melawan Belanda di front Kemarau. Laskar Hizbullah di bawah pimpinan Komando Ahmad Hanafiah yang didukung TNI berusaha mempertahankan daerah Kemarau. Hutan belukar menjadi tempat pertahanan yang sulit ditembus musuh. Perang gerilya yang dilancarkan membuat tentara Belanda kewalahan. Namun terbatasnya persenjataan membuat TNI dan Kiai Haji Ahmad Hanafiah harus bertempur dalam jarak dekat. Berbekal golok dan senjata tradisional, para pejuang Sukadana Lampung dengan gigih melawan senjata modern Belanda. Menurut beberapa sumber, dalam pertempuran tersebut berulang kali tentara Belanda melepaskan tembakan ke arah Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Tapi tak satu pun peluru itu yang melukai tubuhnya. Kiai Haji Ahmad Hanafiah bersama Laskar Hizbullah yang didukung TNI kemudian berencana menyerang pertahanan Belanda di kota Baturaja. Namun rencana besar itu gagal karena adanya pengkhianat yang membocorkan kepada Belanda. Akhirnya Belanda melakukan penyerangan besar-besaran dan memukul mundur TNI. Malangnya pada saat itu Laskar Hizbullah terperangkap di wilayah Kemarau. Perang jarak dekat kembali terjadi. Persenjataan yang tak seimbang membuat perlawanan Laskar Hizbullah dapat dipatahkan. Banyak anggota laskar yang gugur dan tertawan. Bahkan Kiai Haji Ahmad Hanafiah tertangkap. Di bawah todongan senjata, tentara Belanda melakukan tindakan keji. Kiai Haji Ahmad Hanafiah diikat dan dimasukkan ke dalam karung, lalu ditenggelamkan di Sungai Ogan. Kiai Haji Ahmad Hanafiah akhirnya gugur di dasar Sungai Ogan. Kiai Haji Ahmad Hanafiah adalah seorang ulama dan seorang pejuang dari kota Sukadana, Lampung. Ia dilahirkan pada tahun 1905 di Kecamatan Sukadana. Anak dari Kiai Haji Muhammad Nur, pendiri sekaligus pemimpin Pondok Pesantren Istiqomah, pondok pesantren pertama yang berdiri di Keresidenan Lampung. Sejak kecil, Ahmad Hanafiah dikenal cerdas. Di usia 5 tahun ia telah khatam Al-Quran. Ia juga menamatkan pendidikan di sekolah government di Sukadana.
Pada tahun 1916, Hanafiah melanjutkan pendidikannya ke pesantren Jamiatul Khair Jakarta. Ia juga menempuh pendidikan di pesantren Kelantan, serta kuliah di Mekah, Saudi Arabia. Berbekal ilmu yang dimiliki, ia kembali pulang ke Lampung dan membangun masyarakat menjadi seorang mubaligh. Di saat itulah ia dapat menulis 2 buah kitab, yang diantaranya Kitab Al-Hujjat dan Kitab Tafsir Al-Dohri. Hasil tulisannya menjadi rujukan dalam bidang agama. Kiai Haji Ahmad Hanafiah tidak hanya aktif dalam bidang agama, ia juga aktif dalam gerakan politik sebagai Ketua Sarekat Islam Kewedanaan Sukadana. Gerakan politik Hanafiah ini membuat Belanda kebakaran jenggot. Hanafiah pun dinyatakan sebagai musuh besar dari pemerintah kolonial Belanda. Dan sejak tahun 1937, Hanafiah menjadi buronan pemerintah kolonial dan berulang kali dikejar-kejar oleh polisi kolonial. Namun tak sekalipun Belanda dapat menangkap dan menyentuh tubuhnya hingga terusirnya Belanda dari Indonesia. Di saat Jepang berkuasa, Ahmad Hanafiah kemudian dipercaya menjadi anggota Sangikai Kresidenan Lampung. Karir politiknya terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Ia dipercaya sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Kewedanaan Sukadana dan menjabat sebagai Wedana di Kewedanaan Sukadana. Mubaligh yang syarat prestasi ini akhirnya gugur dalam pertempuran di Kemarung tanggal 17 Agustus 1947, bertepatan 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada hari Rabu 8 November 2023. Demikian kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Semoga pengorbanannya menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Semoga Tuhan memberikan balasan terbaik bagi Kiai Haji Ahmad Hanafiah. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Jangan lupa subscribe dan share berita sejarah dari kami.